Selamat berjumpa dengan saya, para mitra kebajikan, Bambang Eko Prasetyo, pencerita relief Borobudur. Dari 1460 panel relief naratif atau relief bercerita Candi Borobudur, terjabar dalam berbagai kisah atau yang sering kita sebut sebagai judul atau lakon. Nah, sore hari ini saya akan memperkenalkan sebuah kisah yang berjudul Ajastya Jataka. Kisah tentang seorang petapa yang memilih hidup sunyi dan menempatkan keutamaan kesendirian. Ajastya sebenarnya adalah berumah tangga. Ia sudah membangun rumah tangga, hidup bersama dengan istrinya, namun dalam proses hidup bersama itu akhirnya mereka, Ajastya maupun istrinya, mengambil sebuah keputusan yang luar biasa. Mereka masing-masing berharap untuk memilih hidup bertapa. Istrinya memilih tempat yang tidak jauh dari daerah asalnya, di mana ia dilahirkan oleh kedua orang tuanya, tapi Ajastya memilih tempat yang bahkan hampir tidak pernah didatangi oleh manusia manapun. Ia memilih tempat di sebuah pulau terpencil di lautan selatan. Ajastya merasakan suatu dinamika kehidupan yang khas di pulau itu, di mana harapan dia untuk hidup dalam sunyi, hidup dalam kesendirian terwujud. Tidak ada siapapun yang tinggal di pulau itu. Ia hanya berteman dengan beberapa satwa, dan ia memenuhi kebutuhan hidupnya hanya dari akar-akaran dan dedaunan yang ada di pulau itu. Ajastya mengambil akar-akaran, mengambil dedaunan sekedar untuk bertahan hidup. Banyak hal yang ia renungkan, namun terutama yang selalu merasuk dalam meditasinya, yakni sebuah pertanyaan yang juga orang lain banyak bertanya. Mengapa manusia selalu dihadapkan pada kesulitan, selalu dihadapkan pada bahaya, dan mengapa manusia itu terkungkung dalam penderitaan? Itulah yang selalu menjadi bahan meditasi Ajastya di pertapaannya yang sunyi. Sepintas memang ia pernah mendengar bahwa ini merupakan satu lingkaran hidup yang sulit diputuskan, namun bisa. Hidup dalam rangkaian sengsara terjadi karena ada sebabnya. Sebab kesengsaraan adalah sikap loba, sikap tamak,
sikap yang tidak pernah puas dengan apa yang ia telah terima, selalu mencari yang tanpa ada ujungnya. Rupanya banyak manusia yang memang seperti itu. Memperoleh satu dia mengharap dua, memperoleh dua ia mengharap tiga, dan seterusnya. Ini semakin membenam manusia dalam kesengsaraan. Yang kedua, manusia selalu menghadapi kesulitan, bahaya, dan kesengsaraan karena ia terjerat oleh dosa, oleh hatinya yang diwarnai kebencian. Memendam iri hati, dendam, dan lebih-lebih adalah tidak senang dengan keberadaan orang lain. Ia merasa orang lain adalah pengganggu ketenangannya, orang lain adalah pengganggu kebahagiaannya, bahkan orang lain dipandang sebagai serigala di dalam hidupnya. Benci. Itulah perilaku dosa. Yang ketiga adalah sikap moha. Moha ialah keliru tahu. Memang di situ kadang orang demikian yakin apa yang diketahuinya sehingga dia merasa serba tahu. Bahkan boleh dikatakan maha tahu, yang lain salah, aku yang benar. Moha, keliru tahu, ternyata menjebak manusia dalam kesengsaraan. Ajastia berpikir tentang hal ini. Tengah kesunyiannya sebagai petapa, pada saat kesendiriannya selalu teringat akan hal-hal itu. Ini harus dihilangkan. Loba harus diganti dengan sikap aloba. Dosa harus diganti dengan sikap adosa. Sementara moha juga harus diganti dengan sikap amoha. Aloba, adosa, amoha. Yang setara dengan sikap ikhlas, welas, dan mawas. Ikhlas menjalani kehidupan penuh rasa tulus. Welas adalah melakukan segala hal berdasarkan cinta kasih. Sementara mawas adalah jalan untuk lebih mengenal diri, mengenal sesama, mengenal lingkungannya, dan mengenal semesta. Inilah modal yang harus saya peroleh, pikir Ajastia pada saat bertapa. Apapun yang dipikirkan Ajastia bisa diperjuangkan menjadi sebuah kenyataan. Namun pada saat tertentu Ajastia justru terusik dengan kehadiran orang-orang yang mulai mengenal dirinya. Bukan hanya orang-orang di pinggir pantai di mana pulau itu berada, tetapi bahkan istana juga mendengar tentang betapa Ajastia yang bajik. Ajastia kini malah didatangi oleh banyak orang. Dalam keadaan ia tidak punya apa-apa, ia ingin tetap menyambut orang-orang yang datang. Ia menyuguhkan umbi-umbian yang diperoleh dari hutan. Ia menyuguhkan rebusan dedaunan yang bisa dimakan. Begitulah kebajikan Ajastia dan sekaligus kedermawanannya. Sakra, sang raja dewa, mendengar
tentang kebajikan pertapa Ajastya. Ia melihat ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Jikalau nanti Ajastya sungguh mencapai puncak kebajikan, bisa-bisa dia akan menggantikanku sebagai raja para dewa. Oleh karena itu, Sakra hadir di pulau terpencil itu. Ia mencoba untuk menguji pertapa Ajastya, apakah dia mampu mengatasi segala kesulitan yang akan diujikan oleh Sakra sang raja dewa. Pertama, Sakra melenyapkan segala umbi-umbian yang ada di hutan itu. Ia berharap Ajastya akan mengalami kesulitan tanpa ada umbi-umbian. Tetapi karena meditasi Ajastya, karena kesungguhan bertapa Ajastya, Ajastya tidak menghiraukan hal itu. Dewa Sakra geleng-geleng kepala. Ini orang-orang benar bajik luar biasa. Kedua kalinya Sakra sang raja dewa menguji Ajastya. Kini semua dedaunan di hutan itu diluruhkan sehingga tidak ada selembar daun pun yang tersisa di pohon-pohon. Semua meranggas tanpa kecuali. Ajastya tetap mengambil daun yang paling segar di antara yang luruh. Ia rebus dan ia makan. Dia tidak memedulikan. Biarpun seluruh daun luruh di hutan ini, saya tetap akan bertahan untuk tinggal di pulau terpencil yang sunyi dan aku bisa sendiri ini. Akhirnya, untuk yang ketiga kalinya Sakra mengubah wujud. Ia menjadi seorang tamu yang nampak lusuh, kelaparan, dan haus. Ia datang setiap kali jam makan Ajastya. Walaupun hanya sedikit apa yang akan dimakan, Ajastya menahan diri untuk tidak makan. Setiap kali selalu diberikan kepada tamunya itu. Hari demi hari demikian. Tapi Ajastya tidak goyah. Walaupun makanan yang disediakan itu diserahkan kepada pengemis yang lapar dan miskin ini. Sakra terpesona dengan apa yang dilakukan oleh Ajastya.